البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita kembali ke dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu sejarah hidup kenabian. Dan telah kita lewati bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau dijadikan sebagai nabi sesuai namanya, nabi, yaitu yang membawa naba, membawa berita-berita dari langit. Dan karena beliau nabi, beliau di atas nabuwah, yaitu kedudukan yang tinggi. Sekaligus beliau diangkat sebagai rasul, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyu, mengajarkan tauhid dan melarang dari kesyirikan, mengajarkan sunnah dan mencegah dari kebid'ahan, mengajarkan ketaatan dan mencegah dari kemaksiatan. Dan tentunya dakwah yang seperti itu akan mengalami banyak penentang, terutama orang-orang yang merasa tradisinya dirubah atau merasa kedudukannya akan menjadi goyah, atau merasa bahwasanya hawa nafsunya tidak lagi bebas. Maka dari itu setiap nabi dan rasul mengalami yang namanya penentangan-penentangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada beberapa peristiwa peperangan yang disebutkan oleh si penulis. Kita lihat di muka surat yang ke-49 itu Al-Wahdatus Sadisah, pasal yang ke-9, pasal yang ke-6. Ada 3 peperangan yang akan beliau ceritakan. Yang pertama adalah Ghazwatu Badril Kubra. Nah, muka surat berapa? Ayo, masing-masing diikuti, yang kalau mau mewarnai di masa yang lain. Lihat apa yang harus dibaca, nanti dibaca, dilatih. Nanti tahun-tahun depan boleh jadi yang sekarang murid baru, tahun depan boleh jadi diminta untuk mengajari oleh murid yang lebih muda, sudah pernah membaca, insya Allah menjadi mudah untuk mengajari temannya yang lain dan mendapatkan pahala. Yang pertama adalah Ghazwatu Badril Kubra, peperangan Badar yang terbesar. Yang kedua Ghazwatu Uhud, perang di dekat gunung Uhud. Kalau Badar ini nama suatu lembah. Yang ketiga adalah Ghazwatul Khandaq, yaitu perang yang di mana Madinah dikelilingi oleh longkang-longkang, parit-parit itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 51. Itu bukan gambar bendera Jepun, bukan ya itu ya. Baik. Ad-Darsul Awal Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar yang terbesar. Boleh kita katakan besar, nggak masalah, karena tidak ada yang besar kemudian ini terbesar. Yang ada hanyalah besar dan kecil kenyataannya perang Badar itu. Kata beliau di sini, kanat fissanati tsaniyati minal hijrah. Terjadinya adalah pada tahun kedua Hijriyah. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wantasara fihal muslimun. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan di dalam peperangan tadi. Nah, ini yang bagian yang disuruh mewarnai, tafadhol yang ingin mewarnai. Ya tahu ini gambarnya cantik, tapi untuk kita mungkin hurufnya terlalu kecil ya. Untuk dilihat agak susah. Jelas yang berupa lingkaran yang besar itu adalah tempat peperangannya. Yang di atas itu tertulis Al-Muslimun. Di atas anak panah itu. Kemudian di belakang Muslimun
nggak tahu itu gambar apa. Di situ yang zahir adalah sumur-sumur, area perairan. Kemudian yang paling atas tertulis apa itu? Ma'u Badr kah? Berarti memang perairan di Badar. Tayyib. Tengok sendiri di situ, tengok sendiri di situ. Kemudian yang di sekeliling lingkaran besar itu, entah yang kanan tertulis apa, siapa yang mampu membaca, hurufnya terlalu kecil. Tapi kalau yang sebelah kiri tertulis Ma'rokah, Al-Ma'rokah, yaitu medan perang. Tak tahu apakah tertulis di situ Sinfan, tapi sepertinya bukan Sinfan ya, entah apa itu. Tayyib. Tak apa. Intinya adalah yang paling bawah tertulis apa itu? Yang sebelum paling bawah tertulis al-musyrikun. Iya, rombongan musyrikun di situ. Nah, boleh jadi yang di bawahnya itu adalah jalur dari Makkah. Yang Madinah yang paling atas di sana sebelum Badar, boleh jadi, wallahu a'lam. Tayyib. Jadi sejak Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tatkala Nabi SAW sudah pindah ke Madinah dan mengadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Dan Rasulullah SAW juga mengadakan persaudaraan di antara kaum muslimin dan dakwah tersebar sehingga tidak ada satu desa pun dari desa-desa di Madinah kecuali di situ sudah ada sejumlah muslimin yang menampilkan keislamannya. Kaum muslimin dalam situasi yang sangat kuat. Nah, tatkala kaum muslimin kuat itulah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan untuk orang-orang yang diperangi mereka itu untuk berperang. Ada naibul fa'il yang terhapus. Sebabnya apa? Karena mereka itu telah dianiaya selama ini, selama periode berapa itu? 13 tahun di Makkah. Dan sesungguhnya benar-benar Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Tatkala turun ayat ini, mulailah Rasulullah dan para sahabat itu mengirimkan Rasulullah mengirimkan para sahabat untuk berperang, bukan perang betul-betul, tapi untuk mengintai kabilah-kabilah dagang orang-orang kufar Quraisy yang keluar dari Makkah. Rata-rata kabilah dagang mereka pergi kemana? Ya, pergi ke Syam atau ke Yaman. Seperti yang disebutkan di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Disebabkan karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka mengadakan perjalanan asyita di musim sejuk, pergi ke mana? Yaman. Dan musim panas, yaitu pergi ke Syam untuk berniaga dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengintai perlintasan mereka untuk apa? Menghadang mereka dan memerangi mereka sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan mereka di masa lampau. Lagi pula bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya, bukan milik orang kafir. Orang kafir diberi harta untuk menolong agama Allah, untuk mentauhidkan Allah, bukan malah untuk berbuat kesyirikan. Dan mereka juga kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Makanya mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kafilah-kafilah dagang dihadang untuk diperangi dan seterusnya, untuk dirampas hartanya dan sebagainya. Tayyib. Di sini si penulis meringkas, jelas sebelum peristiwa perang Badar Kubra ini ada peristiwa yang kecil-kecilan, yaitu peristiwanya terjadi di akhir-akhir Jumadil Akhirah. Yarhamukallah, yaitu tahun 2 Hijriah juga. Kalau tidak salah, iya. Tatkala Rasulullah SAW mengirimkan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an dengan beberapa sahabat untuk menghadang kafilah dagang Ibnul Hadrami dan berjaya untuk apa? Memerangi, menangkap mereka. Cuma diperselisihkan apakah itu sudah masuk bulan suci Rajab atau belum dan seterusnya. Peristiwanya itu ma'ruf. Kemudian setelah itu orang-orang kufar Quraisy mulai ketakutan. Karena mereka mulai kekurangan harta benda. Mereka tahu setiap kali mereka keluar, mereka akan dihadang oleh Nabi dan para sahabat. Namun
Mereka memang wajib keluar kalau tidak ingin kehabisan harta benda. Maka Abu Sufyan ibnu Harb yang waktu itu belum masuk Islam, dia mengumumkan kepada orang-orang kami tetap akan keluar. Nah, maka barang siapa ingin menanam saham, menanam modal, yaitu apa? Kumpulkan harta pada kami, dikira ada berapa, nanti kami akan meniagakan di sana dan seterusnya, keuntungannya akan diberikan sesuai dengan kadarnya. Maka mereka mengumpulkan harta benda yang tersisa setelah sebelumnya itu diambil oleh pasukan Abdullah bin Jahash radhiyallahu an. Nah, setelah itu berangkatlah Abu Sufyan. Dan Rasulullah SAW mendengar berita itu. Ini menunjukkan pentingnya adanya spy. Spy itu apa ya? Mata-mata ya. Mata-mata. Setiap mata-mata punya berapa mata? Iya dua betul. Bagaimana ada mata-mata? Ada aja. Karena beberapa sahabat yang tidak mampu keluar dari Mekah, maka mereka mengirimkan berita untuk disampaikan melalui siapa-siapa sampai ke Madinah. Makanya Rasulullah tahu kafilah dagang Abu Sufyan itu telah keluar dari Mekah. Tapi Abu Sufyan, beliau adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Dia tahu dia akan dihadang di jalan-jalan yang ma'ruf untuk pergi ke Syam. Makanya dia mengambil jalan pintas. Ya, ambil shortcut, entah dia lewat jalan tol yang mana, berjaya. Tatkala Rasulullah sampai di tempat yang biasa ma'ruf dilewati, ternyata Abu Sufyan sudah apa? Sudah 2 hari lepas. Entah bagaimana secepat itu. Dan ini memang perjalanan itu berhari-hari. Tayyib. Nah, kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Dan beliau memperkirakan, beliau sendiri peniaga kan dulu, sebelum menikah dengan Khadijah, beliau tahu biasanya perniagaan di Syam itu memerlukan waktu sekian-sekian. Nanti pulang perlu waktu sekian-sekian. Maka Rasulullah SAW memperkirakan untuk apa? Nanti kalau masanya Abu Sufyan pulang akan dihadang lagi. Dan Abu Sufyan ketika hendak pulang dari Syam, dia memperkirakan kemarin kita berjaya lepas. Ini pasti Muhammad akan membuat sesuatu yang lebih berat untuk kita. Maka dia mengirimkan kurang lebih 2 orang untuk pulang lebih dahulu sebelum waktunya. Pulang ke Mekah, mengumumkan meminta bantuan. Tatkala sampai di Mekah, maka orang-orang ini mengatakan bahwasanya kami kemarin selamat, tapi belum tentu waktu nanti kami pulang, kami juga selamat. Maka barang siapa ingin harta bendanya itu selamat, hendaknya dia mengirimkan pasukan untuk melindungi kafilah dagang Abu Sufyan. Maka dikumpulkanlah pasukan sampai terbentuk 1000 orang yang dipimpin oleh siapa itu? Abu Jahal ibnu Hisham. Abu Jahal siapa namanya? Siapa? Amr. Amr ibnu Hisham. Iya betul. Maka berangkatlah pasukan yang berjumlah 1000 itu. Ini yang tertulis musyrikun. Berangkat untuk membantu pasukan, membantu kafilah dagang Abu Sufyan. Sementara Rasulullah SAW sudah mendengar berita bahwasanya kafilah dagang Abu Sufyan telah keluar dari Syam. Maka Rasulullah SAW mengumumkan, barang siapa memiliki kendaraan di sini, maka hendaknya dia berangkat bersama kami. Beberapa sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya kuda, tapi dia di Madinah bagian atas. Izinkan kami untuk mengambil. Nabi mengatakan tidak. Yang di sini aja, karena Nabi ingin jangan sampai terlambat seperti kemarin istilahnya, karena Abu Sufyan memang sangat pandai. Tayyib. Maka terkumpullah pasukan sebanyak kurang lebih berapa? Kurang lebih ya? Berapa? Iya, 300 berapa kurang lebihnya? Kurang lebih berapa? Ya, kurang lebih 314 sehingga 317. Majoritinya adalah dari Ansor. Ya jelas orang Ansor lebih banyak. Muhajirin tidak sebanyak Ansor. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW berusaha mempercepat perjalanan, dan tatkala beliau sampai di suatu bukit, di suatu perbukitan, maka beliau mengawasi jalur-jalur yang kemungkinan akan dilewati. Kemudian beliau menghadang ke daerah di dekat Badar. Sementara Abu Sufyan sepanjang perjalanan dia berusaha untuk mencari informasi. Tatkala dia sampai ke suatu tempat, maka dia berjumpa dengan seorang bapak tua mengatakan, apakah Anda
mengetahui ada orang-orang yang aneh di sekeliling tempat ini. Bapak tua itu mengatakan, saya tak lihat apa-apa kecuali saya lihat di atas bukit itu ada 2 orang pengendara. Tapi setelah itu mereka pergi. Nah, Abu Sufyan kemudian pergi ke atas gunung itu, ke atas bukit itu. Dia melihat ada jejak-jejak kendaraan, kaki kendaraan, dan melihat ada butiran-butiran kurma, apa namanya, biji kurma. Setelah itu dia pegang, dia hidu-hidu. Wah, ini kurma Yasrib. Wah, ini pasti Muhammad dan teman-temannya. Tahu ya? Kalau Anda menghidu kurma tak tahu ini dari Tunisia kah, dari Iran, saya tak tahu. Itu memang orang pandai mereka, bapak-bapak tua yang berpengalaman. Tayyib. Sementara Rasulullah SAW juga dijumpai seorang bapak tua. Kalian dari mana? Yaitu apa? Rasulullah tanya kepada bapak tua ini, apakah Anda tahu kafilah dagang yang dari Mekah? Maka bapak tua ini mengatakan, berdasarkan perkiraan saya, kalau berangkatnya tarikh sekian, dia akan sampai di sini tarikh sekian. Jadi memang namanya orang-orang pengalaman, dan ternyata perkiraannya tepat. Lalu bapak tua itu tanya, kalian dari mana? Rasulullah mengatakan, nahnu minal ma, kami dari air. Nah, orang itu mengatakan, air mana itu? Karena perairan banyak, oasis-oasis di lembah banyak. Rasulullah langsung pergi. Padahal maksudnya apa? Air, ya manusia tercipta dari air memang. Toyib. Nah, tatkala Abu Sufyan mengetahui bahwasanya kafilah, bahwasanya pasukan Nabi sudah sampai ke daerah-daerah di sekeliling situ, maka dia segera cari jalur yang lain. Kemudian dia mengirim surat kepada pasukan yang berangkat dari Mekah. Nah, pasukan itu dijumpai oleh utusan Abu Sufyan dan membaca surat bahwasanya kami telah berjaya lepas lagi dari Muhammad, kalian tidak ada keperluan untuk berjumpa pasukannya Muhammad, kalian pulang saja. Maka orang-orang berselisih. Ini kafilah dagang sudah selamat. Kita pulang atau bukan atau tidak? Sebagian mengatakan sudah kita pulang. Yang lain mengatakan, dan ini yang dipilih oleh si Abu Jahal, mengatakan apa? Kita tidak mau untuk segera pulang sebelum kita habiskan orang-orang Madinah itu. Maka akhirnya mereka bertekad untuk berangkat. Nah, ini memang takdir dari Allah Ta'ala untuk memang mereka menuju kepada tempat-tempat kematian mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh sahabat bahwasanya ternyata pasukan Abu Sufyan telah lepas. Sementara yang datang sekarang adalah pasukan yang jumlahnya 1000. Maka Rasulullah kemudian bermusyawarah pada para sahabat, kita datang dalam keadaan pasukan hanya sedikit dan tidak membawa senjata banyak. Kita rencananya sekedar mengambil pasukan, mengambil kafilah dagang itu. Tapi sekarang kalian berjumpa dengan pasukan sebanyak ini, apa yang harus kita lakukan? Maka Abu Bakar mengatakan pada Nabi untuk kita melanjutkan peperangan. Umar juga demikian. Kemudian siapa? Mikdad Ibnul Aswad Al-Kindi juga demikian. Tapi apa? Rasulullah melihat pasukan majoritinya, kebanyakannya adalah orang Ansor. Sementara orang Ansor di dalam Bai'atul Aqabah, mereka hanya membaiat Nabi untuk melindungi Nabi apabila Nabi ada di Madinah. Sementara sekarang jauh di luar Madinah, mereka tidak ada kewajiban untuk berperang. Nabi tidak ingin menyelisihi janji dan seakan-akan apa menyebabkan mereka terjebak nantinya. Maka Nabi mengatakan, asyiruni ayyuhan nas, hendaknya kalian bermusyawarah dengan saya wahai orang-orang. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dari pemimpin, salah satu dari pemimpin mana Sa'ad bin Ubadah tuh? Iya. Iya, pemimpin orang-orang Ansor. Beliau dari Bani Sa'idah mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaka ta'nina, sepertinya Anda menginginkan kami, yaitu kami yang bicara. Tadi semuanya muhajirin yang bicara. Tayyib. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ya. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membaiat Anda dan sesungguhnya kami akan selalu menyertai Anda. Kalau Anda menyuruh kami untuk masuk ke sumur Ghamat, kami akan masuk. Kalau Anda menginginkan kami untuk bersama-sama masuk ke lautan, kami akan masuk ke lautan. Sehingga Allah tahu bahwasanya kami adalah penolong bagi Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah bergembira dan beliau mengatakan, bergembiralah juga kalian karena saya telah melihat tempat kematian orang-orang itu. Rasulullah mendapatkan wahyu, mereka akan mendapatkan kemenangan. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Badar. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Anda
henti di sini dengan wahyu, maka kami ikut. Tapi kalau Anda menjadikan tempat tinggal di sini, yaitu persinggahan di sini adalah karena siasat perang, ini bukan siasat yang tepat. Asar ini asar mursal, tapi datang dari sejumlah tabi'in seperti Urwah, Qatadah, dan lain-lain, maka boleh dihasankan. Maka Rasulullah bertanya, mana tempat yang lebih baik? Maka si sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, kalau kita di sini, maka sumur-sumur itu ada di depan. Nanti orang kafir dapat sumur. Tapi hendaknya kita maju lagi ke depan, sehingga sumur di belakang kita. Kita mengambil satu sumur, sumur-sumur yang lain kita timbun dengan tanah, sehingga orang kafir dalam keadaan kehausan. Maka Rasulullah pun mengikuti anjuran dari sahabat tadi. Ini menunjukkan boleh memberikan anjuran, memberikan idea, musyawarah kepada orang yang lebih berilmu. Dan orang yang lebih berilmu hendaknya dia tawadhu, melihat apakah ini hujahnya kuat atau tidak. Kemudian diikuti kalau hujahnya kuat. Nah, di malam itu Rasulullah SAW sepanjang malam beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma anjis ma wa'atana, ma wa'atana. Ya Allah, tunaikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. Allahumma ing tuhlik hadhil isabah lam tu'bad ba'du. Ya Allah, kalau engkau sampai membinasakan rombongan ini, maka engkau tidak akan disembah setelah ini. Tayyib, ini sekedar apa? Kesungguhan beliau dalam berdoa sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Sampai kemudian apa? Rasulullah selendangnya jatuh. Ayo, sekarang siapa yang menemani Rasulullah dan mengambil selendang tadi ya? Iya, Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kafa kamu nasyadatuka rabbak fa innahu sayunjizu wa'dah. Wahai Rasulullah, cukup permintaan Anda kepada Rob Anda karena dia akan memenuhi janjinya. Yaitu apa? Rasulullah nyuruh sahabat tidur, Nabi tak tidur. Nah, Abu Bakar merasa kasihan kepada Nabi. Sedemikian kuatnya kesungguhan beliau dalam berdoa sampai beliau tidak tidur. Nah, kemudian turunlah wahyu itu. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murtifin. Ingatlah tatkala kalian meminta bantuan kepada Rabb kalian, maka Rabb kalian memenuhi permintaan kalian. Rabb kalian mengatakan, sesungguhnya aku akan mendukung kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang atau susul menyusul. Nah, di malam itu turun hujan yang lebat, yang mana untuk di daerah kaum muslimin menyebabkan tanahnya itu jadi kuat dan menyebabkan hilangnya gangguan-gangguan setan yang membuat orang ketakutan. Sementara untuk orang kafir ternyata tanahnya menjadi tanah yang macam apa? Tanah liat, tanah berlumpur. Iya, tanah yang lembek dan seterusnya, sehingga mereka jadi kesusahan. Nah, di pagi harinya berjumpalah dua pasukan itu, yang mana Allah Ta'ala menjadikan kaum muslimin melihat jumlah mereka itu sangat sedikit. Dan itu sanadnya sahih, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Apa itu? Wa yuqallilukum fi a'daihim, yuqalliluhum fi a'yunihim. Yaitu Allah menjadikan jumlah mereka sedikit di mata kalian dan jumlah kalian juga sedikit di mata mereka, biar kedua kelompok sama-sama berperang dengan sungguh-sungguh. Walaupun sempat juga, yaitu mereka setelah itu melihat kaum muslimin mislaihim ra'yal ain. Jumlah muslimin berubah jadi 2 kali lipatnya dari mereka, biar mereka semakin ketakutan. Kalau sudah takut, walaupun senjata hebat, mereka akan mudah dikalahkan. Ini adalah pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Oh, setelahnya perang apa? Oh, langsung perang Uhud ya, tidak dijelaskan memang ya oleh beliau. Tak apa, dijelaskan sendiri di tempat yang kosong itu. Kemudian apa yang perlu dibahas juga, yaitu datang pertolongan tatkala ada sebagian sahabat Ansar ingin membunuh orang kafir di depannya, tahu-tahu kepalanya telah lepas. Ada juga sahabat Ansor ingin membunuh orang kafir di depannya, ternyata kepalanya ada yang terbelah. Kemudian mendengar suara dari atas, Uqdum Haizum. Haizum itu siapa? Ya, kudanya siapa? Bukan ya. Iya, kudanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril pandai terbang, tapi Allah menghendaki dalam peperangan pakai kuda. Ya, ini variasi, tidak masalah. Memakai helmet besi dan lain-lain. Siapa manusia yang mampu untuk melukai malaikat? Tak mampu. Tapi memang Allah menghendaki malaikat pun punya perlengkapan perang dan sebagainya, punya pedang, punya cambuk.
dan seterusnya. Baik. Dan itu disesuaikan dengan zamannya. Adapun zaman sekarang jelas mungkin senjatanya sudah di-upgrade ya. Seperti kata teman-teman yang melihat para malaikat yang di Damas itu, ya insya Allah itu malaikat dalam keadaan apa? Pakai senjata-senjata modern, pakai AK dan seterusnya itu. Baik, tidak lagi pakai cambuk. Walaupun tanpa itu semua pun malaikat mampu mengalahkan musuh. Tapi Allah menghendaki malaikat juga punya senjata disesuaikan dengan zamannya. Terserah Allah Ta'ala. Baik. Kemudian tatkala peperangan usai, maka Rasulullah SAW didatangi dengan tawanan. Ada sahabat Ansar yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya menangkap dia. Si kafirnya mengatakan, tak, bukan engkau yang menangkap saya ditangkap orang yang datang dari atas langit, di antara langit dan bumi, kepalanya botak, katanya. Si Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, saya yang nangkap dia. Rasulullah mengatakan, engkau tenang, engkau ditolong oleh malaikat dari langit ketiga. Dan seterusnya, cerita tentang itu banyak sekali. Nah, kemudian, berapa orang kafir yang mati pada waktu perang tersebut? Ya, iya 70. Berapa orang kafir yang tertawan pada perang tersebut? Ada lagi yang ingat atau yang pernah dengar? Ya, ada berapa? Iya, 70 juga, betul. 70. Baik. Dari kalangan muslimin yang meninggal dunia kurang lebih berapa? Ya, iya kurang lebih 14 atau beberapa belas begitu saja. Berarti orang kafir yang masih hidup kurang lebih berapa? 1000 dikurangi berapa tadi? 1000 dikurangi berapa? Yang masih hidup dan bebas istilahnya berapa? 1000 dikurang berapa? Ditolak berapa? Bukan. Bukan, ya. Iya, 140. 1000 ditolak 140 berarti berapa ya? 1000 ditolak 140? Taklah. 860. Ayo, betul. Berarti jumlah mereka masih 860. Sementara Nabi dan pasukan kurang lebih berarti berapa? Masih berapa? Kurang lebihnya. Misalkan pasukan Nabi 314 misalkan, berarti sisa berapa? Ya 300, berarti musuh masih banyak. Ternyata apa? Lari, ketakutan mereka. Makanya memang apa? Kekuatan itu kekuatan hati, bukan sekedar kekuatan fisik. Jumlah masih sebanyak itu, 860, takut menghadapi jumlah yang 300. Ya muslimin bukan hanya berperang dengan kekuatan sendiri, malaikat banyak sekali. Jelas orang kafir memang sudah ketakutan. Baik. Tapi kalau muslimin maksiat, boleh jadi malaikat tidak diizinkan membantu. Nauzubillah. Berarti waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Berarti apa? Hendaknya hanya kepada Allah lah kita bertawakal, bukan kepada kekuatan sendiri atau kehebatan sendiri atau kepakaran di dalam merancang strategi dan seterusnya. Walaupun usaha ada, wajib ada usaha, tetapi tawakalnya adalah kepada Allah. Tayyib. Dan kebetulan untuk kita ya, tapi jelas semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Di hari-hari itu pula terjadi perang besar di antara dua negara terbesar di masa itu. Apa dua negara terbesar? Amerika dan Rusia. Bukan, jangan mau ditipu sama pengajarnya. Persia dengan itu lagi. Sikit lagi. Ya. Persia dengan Persia dengan Romawi. Dan waktu itu yang menang mana? Iya, Romawi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fayauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Pada hari itu kaum mukminin gembira dengan pertolongan Allah. Karena kaum mukminin jelas apa? Condongnya adalah kepada Romawi yang mana mereka masih memiliki kitab suci Injil. Sementara orang Persia mereka lebih didukung oleh orang musyrikun karena sama-sama menyembah berhala. Dan di masa itu pula Rasulullah diberi kemenangan melawan orang-orang musyrikun. Makanya kaum muslimin sangat gembira di masa itu. Dikatakan oleh para mu'arrikhun, para sejarawan, sholat hari raya di masa itu betul-betul mereka sangat gembira karena ada dua jenis kemenangan. Kemenangan perang Badar dan yaitu apa? Kemenangan di dalam masalah perangnya Romawi itu. Sebelum Romawi membuat
masalah dengan kaum muslimin, terhadap kaum muslimin. Waktu itu sholat hari rayanya hari raya apa? Hari raya apa? Eh ada lagi yang lain. Boleh ya? Iya, Idul Fitri, betul. Kenapa tahu Idul Fitri bukan Idul Adha? Bukan itu jawabannya. Biar nggak apa, biar. Kenapa Idul Fitri? Diamlah ya, nanti ketahuan memang dia tahu bukan? Biarlah dia mencoba memikir, biar berlatih. Kenapa Idul Fitri? Eh? Ya jelas Idul Fitri di bulan Syawal, tapi kenapa kita boleh menentukan itu di bulan Syawal? Sabar, sabar, biar dia berpikir Mukbil, biar berlatih. Iya, karena apa? Perangnya ini di Ramadan, berarti memang mereka pulang membawa kemenangan dan sholat hari rayanya memang di bulan Syawal, betul. Toyib. Yang setelahnya langsung itu ya, langsung perang Uhud. Toyib, di waktu perang Badar, siapa tadi pemimpinnya pemimpin orang kafir siapa? Ya, yaitu Abu. Oh, bukan. Hah? Iya, Abu Jahal. Siapa yang membunuh Abu Jahal dalam perang itu? Siapa tadi? Tunjuk jari tak? Tunjuklah jari. Eh? Ya boleh, Mukbil boleh. Mu'ad dan Mu'awid. Mu'ad dan Mu'awid, dua pemuda Ansor. Apa itu penangkal petir? Tayyib. Walaupun apa mereka anak Ansor yang masih kecil disebutkan di dalam sirah itu, bahkan pedangnya diheret karena pedangnya berat. Memang disunahkan pedang itu lebih lebih berat dari tangan kita atau bahkan dari badan kita agar kalau menghantam musuh, musuh senjatanya langsung patah-patah. Itu dianjurkan. Nah, mereka pedangnya diheret tapi pada waktu perang betul-betul bersemangat. Nah, ini pemuda-pemuda yang menjadi pahlawan Islam, Mu'ad dan Mu'awid ibn Afra. Jangan cuma pandai jadi pahlawan dalam game, itu nggak ada apa-apanya itu. Ini betul-betul perang asli, tidak takut menghadapi orang kafir. Kemudian apa lagi? Dohirnya cukup untuk masalah perang Badar ya. Adapun berikutnya perang Uhud kita sebutkan di dalam pertemuan yang akan datang insya Allah, wallahu a'lam. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya,